Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, ini 7 hari jelang Idul Fitri, ribuan kendaraan roda 2 maupun roda 4 melintas di jalur protokol Jenderal Ahmad Yani dan Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, benar sekali pemirsa. Ini para pemudik ini hendak pulang ke kampung halamannya di wilayah Pantura, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, jalur mudik di Kalimalang, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ini terpantau sudah padat ya. Ya, betul banget Rizka. Ini para pemudik pemirsa, para pemudik tentunya khususnya para pemudik roda 2 maupun roda 4 yang hendak pulang kampung memilih mudik pada malam hari untuk menghindari kemacetan pada puncak arus mudik nanti. Terlebih ini sudah 2 tahun arus mudik tidak terlaksana lantaran karena ada pandemi COVID-19. Nah, pemirsa, ini data dari pos pantau pihak kepolisian yang berada di Mega Bekasi sejak pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam ini, jumlah kendaraan yang melintas mencapai 10.358 kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 mencapai 5.102 kendaraan. Wah, ini ramai sekali untuk warga Bekasi. Mungkin udah biasa kali ya untuk melihat hilir mudik, apalagi jelang-jelang Lebaran seperti saat ini, jalur Kalimalang sangat-sangat padat. Berarti hati-hati untuk Pram sama saya ini yang kita pulangnya arahnya ke Bekasi. Betul. Gitu. Apalagi untuk pengendara roda 2 nih ya, hati-hati jalan di jalur Kalimalang tuh agak banyak yang bolong-bolong. Jadi untuk kurangi kecepatan dan lebih waspada lagi dalam berkendara sepeda motornya. Betul sekali ya. Sementara itu ini sejak semalam arus lalu lintas mudik di Tol Cikampek juga masih terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya kenaikan volume kendaraan. Ya, pemirsa, salah satu ruas mudik yang masih terpantau lancar adalah Tol Cikampek dari arah Jakarta. Rencananya mulai hari ini akan diberlakukan sistem satu arah dan ganjil genap hingga Rabu nanti. Nah, pemirsa, ini kedua sistem ini pun mulai dari kilometer 47 Tol Cikampek hingga kilometer 414 Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Ini peningkatan volume kendaraan mulai terjadi di Tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat pada Minggu malam. Nah, pemirsa, di kebijakan peniadaan transaksi atau loss transaksi di gerbang tol Palimanan Utama tampaknya belum tersosialisasikan dengan baik nih, sehingga membuat banyak pemudik menumpuk kendaraannya di gerbang tol. Dan kebijakan peniadaan transaksi ini pemirsa hanya berlaku selama 3 hari dan 3 hari hingga tanggal 24 April 2022, Rizka. Nah, ini diperkirakan arus kendaraan meningkat tajam Kamis nanti hingga Sabtu ya. Ya, pemirsa, ini menurut pelaksana harian anggota BPJT Kementerian PUPR Mahbula Nurdin menyatakan transaksi tarif di Tol Cipali akan dialihkan sementara ke sejumlah jalan tol yang menuju arah Trans Jawa dan arah sebaliknya menuju Jakarta, dan transaksi akan dialihkan ke gerbang Tol Cikampek Utama. Sementara itu bagi yang menuju Semarang ini transaksi akan diarahkan ke gerbang Tol Kali Kangkung. Nah, ini pengalihan sistem transaksi untuk di gerbang tol ini untuk menghindari adanya penumpukan kendaraan ya. Baik. Ya, pemirsa, ini untuk memantau bagaimana selanjutnya kondisi pemudik 7 hari jelang Idul Fitri. Kita sudah bergabung dengan rekan kami. Ini ada Rizka Ayu di Stasiun Senen. Kita akan sapa dulu. Ya, Rizka, ini bagaimana situasi atau kondisi yang ada di Pasar Senen? Apakah ada peningkatan begitu pemudik di Stasiun Pasar Senen? Silakan, Rizka. Ya, Rizka dan juga Pram, antusiasme masyarakat untuk bisa mudik lebaran di tahun 2022 ini menggunakan moda transportasi kereta api ini begitu tinggi, Rizka. Dan ternyata sejak pantauan kami dari tadi pagi, ini terlihat penumpang sudah mulai memadati Stasiun Senen, dan berdasarkan data dari PT KAI Daob 1 Jakarta, tercatat hari ini volume penumpang sebesar 74% atau sebesar 15.100 penumpang dari total maksimal penumpang sebesar 20.500 orang. Dan memang mayoritas mereka ini menggunakan moda transportasi kereta api menuju beberapa kota besar yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Sementara itu informasi yang kami dapatkan juga dari PT KAI Daob 1 Jakarta telah berhasil menjual 81% tiket mudik lebaran untuk periode 22 April hingga 1 Mei mendatang. Tentunya penjualan tiket yang meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini
ini membuktikan bahwa antusiasme masyarakat begitu tinggi untuk bisa menjalankan mudik lebaran tahun 2022 ini. Rizka, Pram. Ya, Rizka, ayo. Lalu kalau khususnya di stasiun Senen ini, tujuan favorit para pemudik ini kemana aja, Rizka? Untuk tujuan favorit sendiri, Pram, memang masyarakat ini mayoritas mereka bertolak menuju Solo, Jogja, Surabaya, dan juga Malang. Dan memang setiap tahunnya kota-kota ini menjadi kota-kota yang paling favorit dikunjungi atau untuk mudik lebaran bagi masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api. Dapat diinformasikan juga kepada Anda pemirsa yang Anda menggunakan moda transportasi kereta api, jika Anda mengalami kesulitan untuk mencetak tiket ataupun melakukan check-in, PT KAI Daob 1 Jakarta sendiri telah menyediakan atau menurunkan personilnya untuk membantu penumpang yang mengalami kesulitan. Dan tentunya persiapan yang dilakukan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta ini nantinya akan mengurai kepadatan yang terjadi di stasiun Senen sendiri sehingga tidak terjadi kerumunan. Dan pastikan bahwa mudik lebaran tahun ini memang terjadi kepadatan di banyak moda transportasi, terutama kereta api, dan sangat dibutuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menghindari kerumunan, dan tetap menjaga jarak, dan pastikan Anda juga rajin mencuci tangan. Ya, Pram, Rizka. Baik, Rizka Ayu, terima kasih sudah melaporkan langsung dari Pasar Senen, begitu stasiun Pasar Senen lebih tepatnya. Tetap jaga kesehatan dan selamat melanjutkan tugasnya kembali. Ya, ini memang semarak sudah mulai ya. Pulang Mulai kampung, ramai. mudik ke kampung halaman bertemu dengan keluarga setelah 2 Ya. tahun tertahan karena pandemi. Sebelumnya pulang kampungnya kucing-kucingan, sekarang sudah Ya. dilegalkan. Aduh, seneng ya. Seneng banget pasti. Cuma jaga kesehatan, pemirsa, prokes juga tetap dijaga, vaksin dilengkapi semua. Benar sekali. Kita akan ke informasi selanjutnya, pemirsa. Volume kendaraan pribadi di Pelabuhan Merak, Banten terpantau meningkat sejak hari Minggu kemarin. Ya, pemirsa, ini tercatat sedikitnya lebih dari 21.000 orang dan 5.000 kendaraan sudah menyeberang ke Pulau Sumatera. Sejak Minggu pagi, volume kendaraan pribadi calon penumpang yang hendak mudik ke Pulau Sumatera di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, memadati area kantung dermaga reguler maupun eksekutif. Sementara berdasarkan data penyeberangan, terdapat 21.860 orang penumpang kapal dan 5.063 kendaraan yang 4.691 diantaranya adalah truk barang yang memuat berbagai kebutuhan pokok maupun yang lainnya. Untuk mengantisipasi membludaknya kendaraan calon pemudik, polisian akan menerapkan kebijakan buka tutup jalan yang mengarah ke pelabuhan. Hari ini kita sudah mulai terjun ke lapangan, kita pantau tadi sudah ada kepadatan antrian menuju kapal. Di sistemnya ketika di dermaga ini sudah penuh, maka kita akan melakukan rekayasa buka tutup di Cikuasa atas. Di sepanjang jalan Cikuasa atas akan kami jadikan kantong untuk menunggu antrian menuju kapal yang akan menyeberang ke Bakahuni. Saat ini pengelola pelabuhan mengoperasikan 30 kapal dan 51 perjalanan untuk mengangkut pengguna jasa penyeberangan ini dengan mengoptimalkan 5 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di Pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat sudah mulai dipadati pemudik asal Kalimantan sejak 2 hari terakhir. Nah, ini para pemudik ini memilih jalur laut begitu lantaran harga tiket ini lebih terjangkau. Pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat mulai dipadati ribuan pemudik asal Kalimantan Timur. Bahkan kepadatan pemudik ini sudah terjadi sejak 2 hari terakhir. Para pemudik ini memilih menggunakan jalur laut lantaran harga tiket dinilai lebih terjangkau. Lonjakan arus mudik di pelabuhan ini naik 50% sejak 2 hari terakhir. Pihak pelabuhan memperkirakan lonjakan arus mudik masih akan terus terjadi jelang Lebaran. Dan puncak arus mudik di pelabuhan ini diperkirakan terjadi pada tanggal 29 April hingga 1 Mei mendatang. Kalau dari Balikpapan sudah mulai ada peningkatan arus mudik. Itu sudah terjadi sejak kapan Pak arus mudiknya? Baru kemarin, trip kemarin. Kira-kira puncak arus mudik ini sampai Puncak kapan arus Pak? mudik kita perkirakan sekitar tanggal 28-29 ini. Dari Balikpapan ya Pak? Dari Balikpapan. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan pemudik pada puncak arus mudik,
Pihak pelabuhan sudah menyiapkan sejumlah petugas di sejumlah pintu masuk dan keluar pelabuhan untuk mengatur agar tidak terjadi kemacetan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena Bang Ano akan hadir sesaat lagi di segmen selanjutnya. Tetap di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.